Shalom, selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang ini saya akan mereview makalah buku ke-8 Teori Sosiologi Klasik tentang Sosiologi oleh George Simmel. Nama Indriani Mage, NIM 20030088, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Sosiologi oleh George Simmel ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas daripada Bapak dosen pada mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi saya dan juga bagi para pembaca. Yang pertama, bagian pertama, masalah mendasar dari sosiologi. Yang pertama, bidang sosiologi. Satu-satunya konsep yang menyatukan masalah ini adalah masyarakat. Faktanya, semua penolakan yang ada terhadap kemungkinan sosiologi sebagai ilmu muncul atas dasar problematis ini karakter. Sungguh luar biasa bahwa penyangkalan itu minimalkan atau membesar-besarkan konsep ini. Keberadaan kami dengar adalah atribut eksklusif dari individu atau kualitas dan pengalaman mereka. Masyarakat sebaliknya adalah abstraksi, meskipun sangat diperlukan untuk tujuan praktis dan tentunya sangat berguna untuk kasar dan pendahuluan survei fenomena yang mengelilingi kita. Itu bukanlah objek nyata. Saya tidak hanya di luar dari samping individu dan proses di antara mereka. Setelah masing-masing individu ini diselidiki dalam karakteristik alam dan sejarahnya, tidak ada yang tersisa melalui materi pembelajaran untuk ilmu tertentu. Untuk jenis lain kritik bagaimana itu terlalu besar, karena di sisi lain dikatakan semua yang manusia ada yang dilakukan dalam masyarakat, ditentukan oleh masyarakat dan merupakan bagian dari hidupnya. Tidak ada ilmu tentang manusia, bukan ilmu masyarakat. Ilmu masyarakat dengan demikian harus menggantikannya disiplin, ilmu khusus yang berkontak secara artifisial, sejarah, psikologis, dan normatif. Itu harus membuatnya menjadi bukti adalah organisasi yang sintetis tentang semua kepentingan manusia, konten dan proses menjadi unit beton. Yang berikut bagian kedua tentang sosial dan tingkat individu. Petunjuk untuk memastikan perbedaan ini terletak pada saran bahwa tindakan sosial memiliki jauh lebih besar bertujuan dan memiliki tepat sasaran daripada tindakan individu. Individu lanjut argumen terkoyak oleh perasaan, dorongan, dan pertimbangan yang saling bertentangan. Dalam perilakunya, dia tidak selalu secara subjektif ataupun secara objektif dalam pengetahuan alternatif. Meskipun sering mengubah gaya garisnya, sebaliknya kelompok ditentukan pada siapapun atau momen untuk mengikuti tanpa syarat garis saat itu. Atau selain itu menunjukkan lebih sedikit perbedaan antara individu, antara kemauan dan perbuatan sebagai bebas dan masa tindakan berbuat. Kita terkesan seolah-olah ditentukan oleh besar kaya yang nyata dan sangat signifikan antara kelompok dan individu. Yang berikut individu versus anggota grup. Pertimbangan ini mengisyaratkan sifat perbedaan dalam tingkat antara massa dan individu. Perbedaan ini terlihat jelas dapat dipahami hanya atas dasar satu fakta. Fakta ini adalah kemungkinan untuk berpisah dari dalam diri individu itu sendiri, kualitas dan perilaku yang dipergunakan untuk membentuk massa yang dikontribusikan pada semangat kolektif di satu tangan, dan di satu sisi lain kualitas berbeda yang merupakan milik pribadinya, seolah-olah yang mengangkatnya keluar dari semua yang mungkin dia miliki dengan orang lain. Bagian pertama sifatnya terbukti bisa hanya terdiri atas primitif, elemen, dan inferior dalam hal kemahiran dan kecerdasan. Demikian di atas segalanya, karena itulah keberadaan unsur-unsur ini salah satunya dapat diyakini secara relatif pada semua individu. Jika dunia organik secara bertahap berkembang dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi, yang lebih rendah dan lebih primitif, jelas adanya lebih tertua. Tetapi dengan demikian mereka juga
paling tersebar luas atau keturunan spesies yang tetap. Oleh sebaiknya organ yang diperoleh baru-baru ini seperti yang lebih tinggi dan organ-organ yang lebih kompleks selalu seperti lebih bervariasi dan tidak mungkin untuk memastikan apakah semua anggota spesies tertentu telah memilikinya. Yang berikut bagian ketiga tentang keramahan. Motif berasal dari dua proposal. Salah satunya adalah setiap masyarakat manusia dapat dibedakan isinya dan bentuknya. Yang lainnya adalah masyarakat itu sendiri secara umum mengacu pada interaksi antar individu. Interaksi ini selalu muncul berasal dari drive tertentu untuk tujuan tertentu. Naluri otoris, minat objektif, dorongan agama, dan tujuan pertahanan atau serangan permainan atau keuntungan, bantuan, dan instruksi. Tak terhitung banyak orang lain menyebabkan manusia hidup dengan orang lain, bertindak bagi mereka, bersama mereka, dan melawan mereka, dan dengan demikian mengatur kondisi mereka secara timbal balik, singkatnya, untuk mempengaruhi orang lain dan menjadi dipengaruhi oleh orang lain. Yang berikut otomisasi isi. Fakta-fakta ini memiliki konsekuensi yang sangat luas. Atas dasar kondisi ini, kebutuhan praktis, kecerdasan kita, kemauan, kreativitas, dan perasaan bekerja pada materi yang kita inginkan yang merupakan dari kehidupan. Sesuai dengan tujuan kami memperoleh bahan-bahan bentuk tertentu dan hidup kita. Tapi kebutuhan bahan-bahan itu, kekuatan dan kepentingan itu dengan cara yang aneh, melepaskan diri dari pelayanan kehidupan yang semula menghasilkan dan menggunakan mereka menjadi otonom dalam arti yang tidak terpisahkan dari benda-benda yang mereka bentuk, dengan demikian tersedia dengan tujuan kita. Bagian keempat, individu dan masyarakat dipandangan kehidupan pada abad ke-18 sampai ke abad ke-19. Rumusan yang disajikan bagi saya tampaknya menggambarkan kontras antara kedua pihak secara lebih komprehensif dari melakukan reduksi biasa menjadi dikotomi egoisme altruisme. Di sisi lain, perjuangan individu untuk keutuhan muncul sebagai egoisme yang kontras dengan altruisme, yaitu perintahnya dirinya ke dalam masyarakat sebagai kolektivitas yang terbentuk anggota sosial. Namun di sisi lain, pencarian itu sendiri, yaitu masyarakat, adalah egoisme itu yang melakukan kekerasan terhadap individu untuk kepentingan dan kegunaan banyak hal, dan itu sering mensosialisasi individu yang sangat sepihak dan bahkan atrofi. Terakhir, memiliki individu atau dorongan menuju kesempurnaan diri dalam dan belum tentu merupakan ekspresi dan egoisme. Ini juga bisa menjadi tujuan ideal yang bertujuan, tidak berarti sukses dalam hal kebahagiaan dan pribadi yang sempit serta kepentingan, tetapi nilai superpersonal yang terwujud dalam kepribadian. Apa saja yang disarankan dan apa saja yang diuraikan dalam 60 pandangan hidup dan abad ke-18 dan ke-19 ini muncul kepada saya yang untuk dicontohkan tahap dan sangat signifikan perkembangan filosofis budaya kesadaran, juga menyoroti etika individu dan secara tidak langsung tentang etika masyarakat yang dipercaya secara populer melalui semua niat yang tidak menembus orbit. Keberadaan individu dan minat bersifat egoisme, dan diatasi hanya ketika perhatian bergeser ke arah kesejahteraan engkau yang dari masyarakat tertentu. Kemungkinan itu adalah kesempurnaan individu seperti yang merupakan nilai objektif, cukup terlepas dari signifikasinya bagi individu lain, atau dia hanya hubungan yang tidak sengaja dengannya. Nilai ini terlebih lagi mungkin ada dengan mengabaikan sama sekali untuk kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dari individu ini sendiri, atau bahkan mungkin bertentangan dengan mereka. Apa yang diwakili seseorang dalam hal kekuatan, kemuliaan, karakter, prestasi, dan keharmonisan hidup yang sangat berhubungan dengan apa yang dikatakan orang lain, yaitu dikeluarkan dari kualitas. Semua itu dikatakan tentang mereka
adalah bahwa dunia diperkaya oleh keberadaan di dalamnya dari diri seorang manusia yang berharga dari kesempurnaan dalam dirinya sendiri. Tentu nilainya seringkali terletak pada pengabdian praktisnya kepada individu dan kelompok lain, tetapi juga membatasinya akan menjadi lanjutan dengan sewenang-wenangnya dogma moralistik. Sebab keindahan dan kesempurnaan hidup pekerjaan pada diri sendiri, gairah untuk mendapatkan barang yang ideal tidak harus menghasilkan kebahagiaan. Ini upaya dan tujuan yang dialami oleh nilai-nilai tertentu dan mungkin tidak memiliki efek lain selain membuat memelihara tertentu sikap dan kesadaran individu. Sekian review buku dari saya, sekian dan terima kasih.